Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 11 akan membuka presentasi pada hari ini dengan judul Konsep Dasar Penyakit dan Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa pada Sistem Perkemihan, Struktur Uretra. Di sini kami sebagai penyusun dari materi ini ada Kak Khairul Anam, NIM 162310101250, Melinia Septiani, NIM 1923101034, Fitri Alifiani, NIM 1923101001, dan saya sendiri Fadia Febianti, NIM 192310101176, dan ada Iftitahus Saadah, NIM 192310101180. Berikut merupakan pokok pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan. Ada latar belakang struktur uretra, definisi struktur uretra, etiologi struktur uretra, faktor dan risiko struktur uretra, ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari struktur uretra, ada patofisiologi, pathway struktur uretra, komplikasi, ada pelaksanaan struktur uretra, ada asuhan keperawatan berkaitan dengan kasus struktur uretra. Baik, berikutnya penjelasan akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk latar belakangnya sendiri, fungsi utama saluran kemih adalah menjaga keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh dengan melakukan ekskresi dalam bentuk urin. Terjadinya sumbatan pada saluran kemih atau bisa disebut juga dengan retensi urin merupakan suatu kondisi yang gawat darurat sehingga perlu ditangani secara medis dengan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan serius. Salah satu penyebabnya adalah struktur uretra, di mana gejala yang umum terjadi adalah kesulitan untuk berkemih, dysuria, peningkatan frekuensi kencing, hematuria, dan rasa nyeri atau sakit saat ingin berkemih. Untuk definisinya sendiri, struktur uretra merupakan kondisi di mana lumen uretra mengalami penyempitan yang diakibatkan oleh adanya jaringan parut dan kontraksi. Etiologinya sendiri, yang pertama, struktur uretra disebabkan oleh radang atau bekas luka pada uretra akibat prosedur medis yang memasukkan alat pada uretra seperti endoskopi. Yang kedua, memiliki riwayat kanker uretra atau kanker prostat. Yang ketiga, penggunaan kateter dalam jangka panjang. Yang keempat, memiliki riwayat cedera pada tulang punggung atau selangkangan. Yang kelima, adanya infeksi seperti infeksi menular seksual dan infeksi saluran kemih yang tidak tertangani. Yang keenam, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Angel 2019, disebutkan bahwa penyebab dari struktur uretra adalah trauma pelvis 54%, prostate instrumen 21%, infeksi 15,2%, dan post instrumen 5,6%. Hasil tersebut dapat menunjukkan prognosis dari penata laksanaan pada struktur uretra. Faktor risiko penyakit menular seksual IMS akibat infeksi dari beberapa bakteri, gonorrhea, sifilis, jamur, virus, herpes, HIV, atau parasit seperti kutu. Penggunaan kateter dengan jangka waktu yang lama sehingga hal tersebut dapat menyebabkan infeksi akibat perkembangan bakteri. Uretritis akibat pembekakan atau peradangan yang terjadi di uretra sehingga muncul keluhan berupa nyeri saat berkemih. Benign prostate hiperplasia BPH atau pembesaran prostat. Tanda dan gejala. Yang pertama, retensi urin. Yang kedua, sensasi nyeri dan panas saat berkemih. Yang ketiga, lemahnya aliran urin dan berkurangnya jumlah volume urin. Yang keempat, timbul darah atau nanah saat berkemih. Yang kelima, warna urin gelap. Yang keenam, penis terasa nyeri dan bengkak. Yang ketujuh, nyeri abdomen bagian bawah. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi. Untuk patofisiologi dari struktur uretra sendiri adalah tadi sudah dijelaskan bahwa struktur uretra ini karena adanya penyempitan lumen uretra
akibat adanya jaringan parut atau kontraksi. Jadi kerusakan pada sel epitel uretra yang menyebabkan fibrosis sehingga timbul penyempitan pada lumen uretra. Nah, kerusakan ini bisa diakibatkan karena iatrogenik, traumatik, idiopatik maupun inflamasi. Nah, untuk uretra sendiri biasanya kalau uretra pada pria itu 23 sampai 25 cm, sedangkan uretra pada wanita itu 3 sampai 5 cm. Lah, karena perbedaan panjang uretra ini, makanya pada pria ini lebih rentan terinfeksi daripada pada wanita. Nah, selain itu, untuk struktur uretra sendiri itu bisa terjadi pada semua bagian uretra. Tapi yang paling sering itu terjadi di pars bulbosa membranosa. Nah, trauma yang sering terjadi di struktur uretra ini biasanya karena trauma tumpul pada selangkangan. Kemudian juga bisa karena fraktur pelvis atau cedera pasca bedah akibat insesi peralatan bedah selama operasi transuretral atau karena pemasangan kateter atau karena prosedur sitoskopi. Lah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada juga proses peradangan akibat trauma atau infeksi. Lah, jaringan parut karena jaringan parut tadi, di mana jaringan parut itu berisi kolagen, fibroblast, dan nantinya akan mengecil ketika jaringan memasuki proses penyembuhan sehingga mengecilnya jaringan ini dapat menyebabkan hambatan pada aliran urin. Nah, jadi, next dulu. Nah, jadi ini adalah pathway-nya, mulai dari adanya penebalan jaringan parut, kemudian sehingga terjadi penyempitan lumen uretra, sehingga terdapat kekuatan pancaran dan jumlah urinnya itu menjadi sedikit, kemudian sehingga kesulitan berkemih, sehingga terjadi retensi urin. Di retensi urin ini bisa menyebabkan resiko infeksi dan bisa juga terjadi tindakan pembedahan ya untuk penata laksanaannya. Kemudian ada luka insisi, di mana ini bisa menyebabkan gangguan rasa nyaman dan resiko pendarahan. Kemudian juga karena kondisi yang seperti ini, itu biasanya pasien akan mengalami ansietas sehingga juga mengalami disfungsi seksual. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk komplikasinya sendiri yang bisa terjadi itu yaitu seperti residu urin, infeksi saluran kemih, reflux resiko uretral, trabekulasi, batu buli atau batu uretra, kemudian retensi urin akut dan divertikulum vesica urinaria. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah penata laksanaan. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri ini, yang pertama yaitu ada preoperatif. Yang pertama yaitu ada Patient Reported Measures atau PRMS, yaitu membantu pasien untuk menjelaskan mengenai keberadaan dan keparahan gejala serta gangguan pasien sebagai manajemen dan diagnosis struktur uretra. Jadi, tindakan ini membantu pasien ya untuk menjelaskan keberadaan dan gejala yang dirasakan. Nah, kemudian apabila terdapat gejala lain seperti dysuria, maka juga diperlukan rujukan mikroskopis atau PRM struktur uretra yang standar. Kemudian juga bisa dilakukan, sebelumnya PRM ini juga dilakukan untuk menilai gejala, derajat gangguan, dan kualitas hidup klien. Nah, kemudian ada uretroskopi, yang dimana ini untuk mengidentifikasi struktur uretra, kemudian juga ada RUG dengan atau tanpa voiding cystouretrografi atau VCUG, yang dimana ini yaitu untuk mengidentifikasi lokasi struktur di uretra, kemudian untuk panjang struktur, dan derajat kemungkinan penyempitan lumen. Tetapi hal ini tidak menggambarkan lokasi dan panjang struktur. Kemudian, jadi kalau misalkan mohon maaf. Jadi di uretroskopi ya, jadi di uretroskopi sendiri ini terdapat kamera fiberoptik, yang dimana ini ada masuknya
di mana kamera ini itu akan masuk ke dalam uretra dan buli-buli, dan dilakukan tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi struktur uretra, namun tidak menggambarkan lokasi. Sedangkan kalau untuk RUG dan VCUG ini mengidentifikasinya itu lebih jauh, di mana mengidentifikasi lokasi strukturnya, kemudian panjang strukturnya, dan derajat kemungkinan penyempitan lumen. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan USG, di mana di USG ini juga dapat mengevaluasi struktur pada pars bulbosanya, kemudian selain itu juga dalam anamnesis itu karena harus lengkap ya, jadi dilakukan pemeriksaan fisik lainnya seperti pemeriksaan abdomen, genitalia, pemeriksaan colok dubur, dan penilaian mobilitas ekstremitas bawah untuk menentukan posisi operatifnya. Nah, kemudian juga perlu adanya antibiotik ya, pemberian antibiotik dari dokter. Kemudian juga pemosisian ekstremitas harus hati-hati. Hal ini yaitu untuk menghindari tekanan otot betis, syaraf peroneal, dan syaraf ulnaris saat menggunakan posisi litotomi. Nah, kemudian untuk tindakan intraoperatifnya yaitu pertama yaitu dilatasi uretra atau pelebaran uretra. Nah, jadi di pelebaran uretra ini, pada kasus struktur uretra atau stenosis, ini sering dilakukan dengan metode dilatasi atau pelebaran uretra. Nah, hal ini seperti dilatasi balon. Jadi tindakan ini itu dilakukan pada kasus struktur uretra dengan tingkat keparahan yang masih rendah. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan balon kateter secara hati-hati ke dalam uretra untuk membuka daerah yang menyempit. Nah, tujuannya adalah pemberian balon adalah untuk meregangkan bekas luka tanpa merobek mukosa, sehingga terjadi pembesaran secara bertahap pada lumen uretra. Namun, berdasarkan studi mengatakan bahwa hal ini dapat menimbulkan kekambuhan dengan prevalensi 60%. Hal ini bisa dikarenakan pendarahan selama proses dilatasi ini menimbulkan struktur uretra baru. Kemudian yang kedua adalah uretrotomi interna atau direct vision interna uretrotomi atau DVIU. Lah, jadi DVIU ini merupakan insisi pada jaringan radang untuk membuka bagian struktur. Lah, hal ini merupakan pengobatan utama penyakit struktur uretra. Jadi ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 82,5% ahli urologi dari Amerika Serikat itu mengobati struktur uretra dengan prosedur ini. Lah, insisi ini dilakukan dengan pisau. Kemudian tujuannya yaitu tujuan dari uretrotomi interna ini adalah supaya jaringan epitel uretra ini tumbuh kembali di tempat yang menjadi jaringan parut gitu. Jadi sehingga di mana proses epitalisasi ini apabila terjadi sebelum kontraksi luka penyempitan lumen, maka akan dikatakan berhasil. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kontraksi lukanya ini muncul terlebih dahulu sebelum terjadi epitalisasi, maka uretrotomi interna dikatakan gagal. Nah, untuk tingkat keberhasilannya yaitu berkisar sekitar 22 sampai 100%. Nah, kemudian ada pemasangan stent. Nah, pemasangan stent ini merupakan pemasangan benda kecil yang elastis di daerah struktur dan umumnya dilakukan atau dipasang setelah dilatasi atau uretrotomi interna. Nah, kemudian ada uretroplasti. Nah, uretroplasti ini menurut ahli bedah rekonstruktif itu uretroplasti merupakan gold standard, di mana ini merupakan pengelolaan struktur uretra yang utama gitu ya, yang paling utama dibandingkan yang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi uretroplasti ini merupakan tindakan rekonstruksi uretra terbuka dengan memotong jaringan yang mengalami fibrosis. Jadi terdapat dua jenis ya untuk uretroplasti ini, yaitu ada uretroplasti anastomosis yang dilakukan dengan eksisi bagian struktur, kemudian memperbaiki jaringan pencangkokat dari jaringan sekitar. Nah, teknik ini dapat dilakukan pada uretra pars bulbosa dengan panjang struktur kurang lebih 1-2 cm. Nah, sementara jenis yang kedua yaitu uretroplasti substitusi, itu merupakan pencangkokan jaringan struktur dengan membedah jaringan mukosa bibir, mukosa kelamin, dan preputium. Nah, hal ini dilakukan dengan teknik graft atau pemindahan organ atau jaringan ke bagian tubuh lain, sehingga teknik ini sangat bergantung pada suplai darah klien untuk mempertahankannya. Nah, untuk angka keberhasilannya itu bisa mencapai 87%. Jadi kalau dihitung itu memang uretroplasti ini yang paling sering digunakan itu karena teknik ini prevalensi keberhasilannya itu lebih tinggi gitu dibandingkan
yang lainnya tadi. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan postoperatifnya. Jadi di mana setelah dilakukan tindakan operatif ini, maka harus dipasang kateter urin. Nah, kateter urin ini dipasang untuk mengalihkan urin dari tempat yang dilakukan intervensi dan untuk mencegah terjadinya ekstravasasi urin. Nah, kateter urin ini dianggap menjadi optimal karena dapat berfungsi stand di mana lokasi intervensi ini dapat sembuh. Lah, durasi kateter urin ini bisa disesuaikan sesuai dengan waktu yang disarankan. Nah, selain itu, ureterografi dan kistografi berkemih umumnya juga dilakukan 2-3 minggu setelah rekonstruksi uretra terbuka, yang tujuannya yaitu untuk menilai penyembuhan uretra lengkap. Baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada sedikit video on urethral strictures, tentang effective solutions for men, uretra. brought to you by Dr. Ryan Terlecki of Wake Forest Men's Health, helping men live better every day. As a surgeon specifically trained in reconstructive urology, I see many men for a condition known as urethral stricture. Today, I'll explain this condition for you, but first, let's review the anatomy of the male urinary tract. We begin with the kidneys that filter our blood. This produces urine that travels down tubes known as ureters down to the bladder where it is stored until empty. Now, let's take a look from a different angle. Located within the pelvis, the bladder is surrounded by a muscle that pushes the urine outside of the body. Let's rotate some more to identify another important structure. Just below the bladder sits the prostate, a spongy gland that we will discuss in a different lecture. Coming back to the side, we can now take an even closer look at today's primary area of interest. The tubular passage for urine to leave the body is known as the urethra. It travels through the center of the prostate and eventually out to the tip of the penis. If a part of the inside of this tube were to narrow from scar tissue, it could interfere with the flow. This constriction is known as a urethral stricture. In the normal setting, the flow of urine should be strong, with no need to strain in order to empty the bladder. But patients with urethral strictures may notice something that seems more like this. Due to higher fluid pressure behind the stricture, over time, if this condition is left untreated, it may involve even more of the urethra and possibly weaken the bladder. In some cases, the stricture can get worse and suddenly block the urethra completely. This situation is known as urinary retention, and this represents a true emergency. Required, maybe this area has to be augmented with a yes. Yes, sir. Can you feel the good morbidity over after a long distance? You need to do a graft correction. Is also more common among users and those with poor hygiene of human papillomavirus. About the tissue media graft, the result of tissue linear autologous 50% success are never populated. So the initial use of complicated hypospadial system after this. The multi-layer structure part. Adam? I'm raising a tube out of this scrotum flap. This is little scarified, so maybe I'll have to clean it. The bone and the removed sufficient cavern is one of those bad places. Quite good. Display, I plan to put a graph here. So this is normally number one. And number two, the surgery should be a success. You want to make sure that inside before I do anything.
It has been better. So yes, there have been suggestions for this. Do you see the light in the perineum from the light? Then the question is, why don't you cut over that? What is the light? Okay. You may land out in rectal, that's your proof. Patients also on this, and therefore people taken guidance and everybody, please everybody. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk kasus yang kami ambil dari salah satu jurnal, yaitu seorang pria berusia 48 tahun dirujuk ke Departemen Urologi di Rumah Sakit Yokosuka Yosai karena kambuhnya struktur uretra yang dialaminya. Klien mengatakan memiliki riwayat kesulitan buang air kecil sejak 3 tahun lalu. Di rumah sakit lain, klien didiagnosa menderita struktur uretra bulbar dan dirawat dengan 4 kali upaya pelebaran bagian uretra yang gagal dalam waktu pemeriksaan tersebut. Setelah operasi pelebaran bagian uretra yang terakhir, klien dipasangi kateter untuk mencegah kekambuhan. Klien mengaku saat umur 30 tahun pernah mengalami trauma uretra karena kecelakaan saat penebangan bambu. Hal ini menunjukkan etiologi struktur traumatis. Di rumah sakit Yokosuka Yosai, setelah dilakukan operasi, dilanjutkan dengan pemasangan kateter suprapubik. Untuk pengkajiannya yaitu identitas klien, nama Tuan Y, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan nikah. Riwayat kesehatannya dengan keluhan utama nyeri di sekitar genitalianya dan susah buang air kecil. Riwayat penyakit sekaran, klien dirujuk ke Departemen Urologi di Rumah Sakit Yokosuka karena kambuhnya struktur uretra yang dialami. Riwayat penyakit terdahulu, klien pernah mengalami trauma uretra akibat kecelakaan saat menebang bambu. Klien mengaku merasakan sulit buang air kecil sejak 3 tahun lalu. Sebelumnya klien didiagnosa medis struktur uretra bulbar dan telah menjalani 4 kali operasi. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan tidak ada anggota keluarga memiliki penyakit yang sama. Next. Pemeriksaan fisiknya, keadaan umum komposmetis, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/70 mm Hg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Pengkajian fisik head to toe, kepala simetris, tidak ada benjolan, rambut berwarna hitam dan sedikit beruban, kulit kepala bersih, wajah simetris, dan tidak ada nyeri tekan di daerah sinus frontalis dan maksilaris. Mata klien bentuk mata kanan kiri simetris, bulu mata hitam, lingkar mata menghitam, dan tidak ada nyeri tekan di sekitar mata. Telinga bentuk simetris, tidak ada benjolan, serta tidak ada nyeri tekan pada auricle dan targus. Hidung bentuk simetris, tidak ada benjolan dan penumpukan sekret, tidak ada nyeri tekan pada hidung. Mulut bentuk simetris, tidak ada sianosis, gigi berwarna putih dan tidak berlubang, lidah bersih serta tidak ada peradangan pada tonsil. Leher bentuk simetris, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan dan distensi vena jugularis serta tidak ditemukan pembesaran tiroid. Dada tidak ada lesi dan perkembangan dada kanan kiri simetris. Pada jantung tidak ada pulsasi teraba di ICS 5 ml sekitar 1-2 cm, suara peka pada ICS 4 hingga 6, daerah sternum, irama, dan frekuensi jantung reguler.
Paru-paru gerak napas simetris, vokal fremitus raba teraba pada kedua lapang paru, bunyi pernafasan vesikuler, dan tidak ada suara tambahan. Pada abdomen bentuk simetris, tidak ada jejas, tidak ada gerakan air, terdapat bunyi dulnas setiap region abdomen, dan tidak ada nyeri tekan. Pada ura genital, klien terpasang kateter dan terdapat luka pasca operasi di sekitar genitalia. Ekstremitas, baik atas dan bawah, tidak ada benjolan, pergerakan tidak terbatas, tidak ada kelainan bentuk jari, simetris, dan tidak ada nyeri tekan. Kulit dan kuku lembab, kulit lembab, terdapat luka pasca bedah di sekitar genitalia, tidak ada benjolan, kuku bersih dan tidak ada kelabing pinjer. Keadaan lokal, terdapat luka pasca bedah di sekitar genitalia. Next. Pada pengkajian pola Gordonnya, pada persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, klien mengatakan bahwasanya jika ada anggota keluarga yang sakit akan langsung membawa ke pelayanan kesehatan. Klien juga memiliki pola hidup yang sehat dengan menjaga asupan makan dan sering berolahraga. Pola nutrisi atau metaboliknya, klien tidak mengalami gangguan pada pola ini. Pola eliminasi, saat ini klien menggunakan alat bantu kateter ketika buang air kecil. Warna urin keruh dan berbau khas urin. Sedangkan frekuensi BAB klien saat ini 1 kali setiap hari. Konsistensi padat dan berwarna kuning kecoklatan. Saat BAB tidak disertai darah atau lendir. Pola latihan dan aktivitas, pasien dapat secara mandiri melakukan perawatan diri, makan dan minum, berpakaian, mobilisasi di tempat tidur, berpindah dan rom. Sedangkan untuk toileting harus dibantu dengan alat. Pola tidur dan istirahat, lama tidur klien berkurang menjadi 6 jam. Klien merasa kurang nyaman di daerah pembedahannya. Pola kognitif dan perseptual, klien mampu menjawab dan berorientasi dengan baik. Indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa berfungsi dengan baik. Pola persepsi diri, klien merasa harus segera sembuh dari penyakitnya agar dapat beraktivitas dengan normal dan dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Pola seksualitas dan reproduksi, selama sakit klien tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan istrinya lagi. Pola peran dan hubungan, klien adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Hubungan klien dengan keluarganya tampak harmonis karena anggota keluarga selalu memberikan dukungan kepada klien. Pola manajemen coping stress, klien mengatakan bersemangat untuk segera sembuh dari penyakitnya. Pola sistem nilai dan keyakinan, klien mengatakan bahwa sakit yang dideritanya saat ini merupakan ujian dari Allah. Selama sakit, kegiatan beribadah klien sedikit terganggu. Next. Berikut merupakan analisa data dan masalah yang kami ambil dengan etiologi pertama, yaitu disfungsi neurologis menyebabkan sensasi kandung kemih penuh, kesulitan berkemih sehingga menyebabkan retensi urin. Yang kedua yaitu kesulitan berkemih, nyeri saat buang air kecil, kemudian dipasang kateter sehingga menyebabkan gangguan rasa nyaman. Next. Yang ketiga, etiologinya adanya struktur uretra, sehingga dilakukan penata laksana augmented anastomotic uretroplasty, kemudian dipasangi kateter yang menyebabkan risiko infeksi. Yang keempat, adanya struktur uretra, kemudian adanya insisi area bedah, dan berisiko adanya pendarahan. Yang kelima, adanya gangguan urologi, kemudian dilakukan insisi area bedah, yang dilanjutkan dengan kateter, sehingga klien beresiko mengalami disfungsi seksual. Next. Untuk diagnosis keperawatan yang kami ambil ada 4. Yang pertama itu retensi urin, berhubungan dengan disfungsi neurologis, ditandai dengan kesulitan berkemih. Yang kedua, gangguan rasa nyaman, berhubungan dengan gejala penyakit, ditandai dengan pola eliminasi yang berubah. Yang ketiga, risiko infeksi, ditandai dengan efek prosedur invasif. Dan yang keempat, risiko pendarahan, ditandai dengan tindakan pembedahan. Lalu selanjutnya ada intervensi. Ini yang pertama, diagnosa keperawatannya itu retensi urin berhubungan dengan disfungsi neurologis ditandai dengan kesulitan berkemih. Untuk intervensinya itu yang pertama ada periksa kondisi pasien, misalnya kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, inkontinensia urin, dan refleks berkemih. Lalu yang kedua, siapkan peralatan, bahan-bahan, dan ruangan tindakan. Yang ketiga itu siapkan pasien, bebaskan pakaian bawah dan posisikan dorsal rekumben. Untuk wanita,
dan untuk klien laki-laki itu dengan posisi supin. Nah, lalu yang keempat itu ada pasang sarung tangan, yang kelima bersihkan daerah perineal atau preposium dengan cairan NaCl atau Aquades, lalu selanjutnya melakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik, lalu selanjutnya sambungkan kateter urin dengan urin bag, isi balon dengan NaCl sesuai anjuran pabrik, lalu selanjutnya fiksasi selang kateter di atas simfisis atau paha. Lalu langkah selanjutnya ada pastikan kantung urin ditempatkan lebih rendah dari kandung kemih, lalu berikan label waktu pemasangan, dan lalu jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin, lalu anjurkan menarik napas saat insersi selang kateter. Rasionalnya itu yang pertama untuk mengetahui kondisi fisik terkini pasien untuk memutuskan tindakan keberatan apa yang akan dilakukan. Lalu ada untuk menghindari adanya kesalahan alat, bahan-bahan, dan ruangan pasien yang akan dilakukan tindakan. Yang ketiga, agar tindakan dapat dilakukan dengan mudah dan pasien merasa nyaman. Yang keempat, menjaga tangan tetap steril. Yang kelima itu menjaga area tetap steril. Yang keenam itu untuk menjaga area tetap steril. Dan yang ketujuh, agar kateter urin itu dapat tersambung dengan urin bag. Lalu yang kedelapan ini untuk mencegah pertumbuhan dari bakteri. Yang kesembilan memastikan cairan dapat mengalir. Yang kesepuluh agar cairan dapat mengalir dengan baik. Yang 11 agar mengetahui waktu pemasangan kateter. Yang ke-12 agar pasien dapat memahami tujuan dan prosedur pemasangan dari kateter, dan yang terakhir pasien merasa rileks. Lalu untuk selanjutnya ini ada diagnosa perawatannya itu gangguan rasa nyaman. Berdasarkan dengan gejala penyakit ditandai dengan pola eliminasi yang berubah. Yang pertama itu ada intervensinya itu ada manajemen nyeri. Jadi yang pertama itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Ini tujuannya itu atau rasionalnya itu untuk mengetahui letak, kondisi, karakteristik, waktu, dan lamanya munculnya nyeri dari pasien. Lalu ada identifikasi skala nyeri, yaitu untuk mengetahui skala nyeri yang pasien rasakan. Ada identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Ini dilakukan untuk memudahkan perawatan nyeri yang dirasa pasien. Lalu ada monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, itu untuk mengukur dan mengevaluasi perawatan yang telah diberikan kepada pasien. Lalu yang kelima itu ada monitor efek samping penggunaan analgesik, yaitu tujuannya itu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya efek samping yang ditimbulkan dari analgesik. Lalu ada berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Dan ini rasionalnya itu untuk membantu pasien mengalihkan rasa nyeri yang dirasa. Lalu ada pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi peredakan nyeri. Jadi itu dilakukan rasionalnya itu agar membantu meredakan nyeri pasien dengan lebih maksimal, khususnya melalui sumber dari nyeri itu timbul. Lalu yang kedelapan ada menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Rasionalnya itu supaya pasien dapat mengetahui apa penyebab, pemicu, dan periode nyeri yang dia rasakan. Lalu yang ke-9 itu ada menjelaskan strategi meredakan nyeri, yaitu rasionalnya untuk membantu pasien mengatasi masalah nyerinya secara mandiri. Yang ke-10 itu ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Rasionalnya itu untuk membantu pasien mengalihkan rasa nyerinya dan meredakan nyerinya secara mandiri. Lalu yang terakhir ada kolaborasi pemberian analgesik. Nah, ini rasionalnya itu dilakukan untuk meredakan nyeri pasien yang lebih maksimal secara farmakologis, jadi dengan menggunakan obat-obatan. Lalu yang selanjutnya itu ada intervensi pengaturan posisi. Yang pertama itu monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi. Rasionalnya itu supaya pasien tetap merasa nyaman dan mempertahankan status oksigennya. Lalu yang kedua ada tempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan. Rasionalnya itu untuk memudahkan pasien dalam menjangkau objek yang sering dibutuhkan. Lalu yang ketiga, hindari menempatkan pada posisi yang dapat meningkatkan nyeri. Ini tujuannya tuh untuk mencegah posisi tubuh yang menyebabkan penambahan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Lalu yang terakhir itu ada ajarkan cara menggunakan postur dan mekanika tubuh yang baik. Rasionalnya itu supaya pasien dapat menggunakan postur serta mekanika tubuh yang baik secara mandiri.
Lalu yang selanjutnya itu ada risiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif. Nah, intervensinya itu dengan melakukan pencegahan infeksi seperti yang pertama ada monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Ini itu untuk mengawasi apakah terdapat tanda dan gejala munculnya infeksi. Lalu yang selanjutnya itu berikan perawatan kulit pada area edema. Rasionalnya itu untuk menjaga integritas kulit dan mencegah terjadinya infeksi sekitar area edema. Lalu yang ketiga, cuci tangan sebelum kontak dengan pasien dan lingkungannya. Rasional itu sebagai salah satu syarat dalam prosedur tindakan invasif serta mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi. Lalu mempertahankan teknik aseptik. Tujuannya itu untuk mengurangi terjadinya infeksi. Lalu jelaskan tanda dan gejala infeksi supaya pasien dapat mengawasi tanda dan gejala infeksi yang mungkin muncul. Lalu selanjutnya ajarkan cara mencuci tangan yang benar. Ini rasionalnya tuh supaya pasien dapat menerapkan pencegahan kemungkinan terjadinya infeksi. Lalu yang ketujuh ada ajarkan cara memeriksa luka atau luka operasi. Jadi rasionalnya itu supaya pasien dapat mengetahui, memonitor dan merawat lukanya secara mandiri. Dan yang terakhir, ajarkan cara meningkatkan asupan cairan. Jadi supaya pasien itu dapat mengikuti tata cara untuk meningkatkan asupan cairan. Lalu yang selanjutnya itu ada resiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan. Intervensinya itu dilakukan pencegahan pendarahan seperti yang pertama itu monitor tanda dan gejala pendarahan. Rasionalnya itu untuk mengawasi apakah muncul tanda-tanda pendarahan. Lalu yang kedua, memonitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Itu untuk mengawasi dan memastikan apakah terdapat pendarahan. Lalu yang selanjutnya monitor TTV ortostatik. Jadi untuk mengawasi dan memastikan apakah ada tanda-tanda pendarahan yang dialami klien. Lalu yang keempat, monitor koagulasi, misalnya protrombin time atau PT, partial thromboplastin time atau PPT, fibrinogen, degradasi fibrin dan atau platelet. Lalu yang itu tujuannya itu untuk mengawasi dan memastikan apakah ada tanda-tanda pendarahan. Yang selanjutnya itu pertahankan bed rest selama pendarahan untuk mencegah terjadinya pendarahan yang semakin parah. Selanjutnya batasi tindakan invasif jika perlu untuk meminimalisir timbulnya pendarahan. Lalu selanjutnya ada anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Ini dilakukan untuk memudahkan pasien dalam eliminasi sehingga pendarahan itu dapat dicegah. Dan yang terakhir, anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. Tujuannya itu untuk memudahkan pasien dalam eliminasi sehingga dapat mencegah terjadinya pendarahan. Lalu selanjutnya ini ada perencanaan. Di sini dari tabel diagnosisnya, dari retensi urin berhubungan dengan disfungsi neurologis, tanda dengan kesulitan berkemih, ada label eliminasi urin. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, itu kriteria hasil yang diharapkan itu yang pertama, berkemih tidak tuntas itu meningkat dari nilai skor 3 ke nilai skor 5. Lalu yang selanjutnya, urin menetes atau dripping itu menurun dari nilai skor 3 ke nilai skor 5. Lalu ada berubah dengan label status kenyamanan dan tingkat nyeri. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, itu diharapkan kriteria hasil kalau pada status kenyamanan itu kayak seperti perawatan sesuai kebutuhan itu meningkat dari yang awalnya nilai skornya 4 ke nilai skor 5, lalu pola eliminasi itu membaik dari skor yang 3 ke nilai skor 5, lalu selanjutnya kesejahteraan fisik meningkat dari nilai skor 3 ke nilai skor 5, tingkat nyeri, lalu untuk kriteria hasil dari tingkat nyeri yang diharapkan itu, yang pertama perineum terasa tertekan itu menurun dari nilai skor 3 ke nilai skor 5, fungsi berkemih membaik dari yang awalnya nilai skornya 3 ke nilai skor 5. Lalu yang selanjutnya ada risiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif dengan label tingkat infeksi dan integritas kulit dan jaringan. Jadi setelah dilakukan tindakan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, kriteria hasil yang diharapkan yang pertama, kemerahan menurun dari nilai skor 3 ke nilai skor 5, nyeri menurun dari nilai skor 2 ke nilai skor 5, drainase purulen menurun. Yang awalnya nilai skornya 3 ke nilai skor 5. Lalu ada kadar sel darah putih yang membaik dari nilai skor 4 ke nilai skor 5.
Dan selanjutnya hematoma itu menurun dari nilai skor 4, lalu ke nilai skor 5. Kerusakan lapisan sel kulit itu menurun juga dari nilai skor 3 ke nilai skor 5. Lalu resiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan, ada dengan label tindakan itu tingkat pendarahan dan penyembuhan luka. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, kriteria hasil yang diharapkan itu ada kelembapan membran mukosa yang meningkat, lalu ada kerusakan lapisan kulit yang menurun. Untuk penyembuhan lukanya itu penyatuan kulit itu meningkat, jaringan granulasi itu meningkat juga. Dan selanjutnya adalah implementasi. Nah, untuk tindakan keperawatan kateterisasi urin itu tindakannya itu ada memeriksa kondisi pasien, kesadaran, tanda-tanda vital, daerah perineal, distensi kandung kemih, inkontinensia urin, refleks berkemih. Respon atau hasil tindakan yang diharapkan itu pasien dapat merespon perawat dan sadar tanda-tanda vital normal. Daerah perineal mulai membaik, tidak terjadi inkontinensia urin, serta refleks berkemih mulai membaik. Yang kedua, menyiapkan peralatan, bahan-bahan, dan ruangan tindakan. Jadi, respon atau hasil tindakan yang diharapkan itu pasien dapat berkooperatif. Lalu yang ketiga, menyiapkan pasien dengan bebaskan pakaian bawah dan posisikan dorsal recumbens untuk wanita dan supin untuk laki-laki. Jadi, pasien itu diharapkan dapat mengikuti instruksi perawat dengan baik. Lalu yang keempat, memasang sarung tangan. Jadi diharapkan pasien juga dapat kooperatif. Yang kelima, membersihkan daerah perineal atau preposium dengan cairan NaCl atau Aquades. Itu diharapkan pasien kooperatif selama tindakan ini dilakukan. Lalu melakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik. Diharapkan pasien itu juga berkooperatif dengan tindakan yang sedang dilakukan. Lalu yang ketujuh, menyambungkan kateter urin dengan urin bag. Selanjutnya itu mengisi balon dengan NaCl sesuai anjuran pabrik, mengfiksasi selang kateter di atas simfisis atau paha, dan memastikan kantung urin ditempatkan lebih rendah dari kandung kemih. Yang 11 itu memberikan label waktu pemasangan, dan yang ke-12 menjelaskan tujuan serta prosedur pemasangan kateter urin. Dan yang terakhir, menganjurkan menarik nafas saat insersi selang kateter. Jadi selama tindakan ini dilakukan, diharapkan tuh pasien dapat kooperatif selama tindakan itu dilakukan dan memahami mengapa tindakan itu diberikan. Lalu yang selanjutnya di sini ada manajemen nyeri dan pengaturan posisi. Yang pertama itu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. Jadi, respon yang diharapkan itu pasien mengatakan nyeri yang dirasa di daerah perineal sudah mulai menurun dengan karakteristik nyeri ringan, durasi sekitar 1 menit ketika ia sedang ingin berkemih dengan intensitas nyeri yang jarang. Lalu yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri, yaitu responnya itu diharapkan pasien mengatakan skala nyeri yang ia rasakan. Semisal nyeri pasien itu berada pada skala 4. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Jadi pasien itu mengatakan ia merasa nyeri ketika ingin berkemih dan ketika bed rest atau tidak ingin berkemih. Jadi dia itu tidak merasakan adanya nyeri. Lalu memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Jadi pasien mengatakan terapi yang diberikan itu dapat membantu mengatasi nyeri yang dirasakan. Lalu ada memonitor efek samping penggunaan analgesik. Jadi itu yang diharapkan itu pasien mengatakan tidak merasakan timbul efek samping dari analgesik yang telah diberikan. Lalu memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Diharapkan tuh pasien mengatakan teknik non-farmakologi yang diberikan itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri yang dia rasakan. Lalu yang ketujuh itu mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Itu diharapkan pasien dapat kooperatif ketika diberikan penanganan untuk meredakan rasa nyeri yang dia rasakan. Lalu menjelaskan penyebab periode pemicu nyeri. Itu diharapkan pasien dapat mengulangi kembali apa yang telah diberikan perawat dan menerapkannya secara mandiri, lalu menjelaskan strategi meredakan nyeri. Itu diharapkan pasien dapat mengerti dan mampu mengulangi teknik non-farmakologi yang telah diajarkan, lalu mengkolaborasikan pemberian analgesik. Jadi pasien itu dapat kooperatif. Lalu pengaturan posisi. Yang pertama itu ada memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah
mengubah posisi, menempatkan objek yang sering digunakan dalam jangkauan, menghindari menempatkan pada posisi yang dapat meningkatkan nyeri, mengajarkan cara menggunakan postur dan mekanika tubuh yang baik. Lalu ini respon yang diharapkan tuh pasien dapat merasa nyaman dan oksigenasi tidak terganggu. Pasien merasa lebih mudah dalam menjangkau objek yang bisa ia perlukan. Pasien dapat lalu yang selanjutnya pasien dapat kooperatif dan mengikuti instruksi dari perawat, dan pasien mampu mengikuti himbauan dari perawat. Lalu selanjutnya itu ada pencegahan infeksi. Yang pertama itu memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua memberikan perawatan kulit pada area edema. Yang ketiga mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien dan lingkungannya. Yang keempat mempertahankan teknik aseptik, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara mencuci tangan yang benar, dan mengajarkan cara memeriksa luka, operasi, mengajarkan cara meningkatkan asupan cairan. Dan ini respon yang diharapkan itu tentunya pasien dapat kooperatif ketika dilakukannya tindakan dan mampu menyebutkan kembali ketika diminta menjelaskan oleh perawat. Lalu pasien itu selain itu dapat mempraktekkan dan mampu mengikuti tata cara yang benar. Seperti misalnya setelah diajarkan cuci tangan, pasien itu dapat mengikuti tata cara cuci tangan dengan baik dan benar. Lalu pasien itu mampu mengikuti dan menyebutkan hal-hal untuk memeriksa lukanya dan dapat mengikuti dan menyebutkan cara untuk meningkatkan asupan cairan yang pasien butuhkan. Lalu untuk pencegahan pendarahan, itu yang dapat dilakukan yang pertama, monitor tanda dan gejala pendarahan, monitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah, monitor TTV ortostatik, monitor koagulasi, pertahankan bed rest selama pendarahan, batasi tindakan invasif jika diperlukan, anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi, lalu anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. Dan ini yang diharapkan tentunya pasien kooperatif dalam melakukan tindakan yang dianjurkan oleh perawat dan mampu melakukannya secara mandiri. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Di sini diagnosis keperawatannya itu ada retensi urin berhubungan dengan disfungsi neurologis tandai dengan sulitan berkemih. Evaluasi sumatifnya itu yang diharapkan. Yang pertama itu pasien mengatakan keadaannya mulai membaik dan aktivitas berkemihnya itu juga mulai membaik. Lalu untuk objektifnya itu tidak terjadi inkontinensia dan TTV-nya normal. Lalu berkemih yang tidak tuntas itu yang awal skornya 3, lalu skor targetnya itu 5, urin menetes 1 dripping yang skor saat dilakukan pemeriksaan itu 3, itu ditargetkan ke 5, lalu melanjutkan intervensi yang sebelumnya. Lalu diagnosis selanjutnya itu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan penyakit, ditandai dengan pola eliminasi berubah. Evaluasi sumatifnya itu secara subjektif itu pasien mengatakan nyeri yang dia rasa di daerah perineal sudah mulai menurun dan jarang timbul serta merasa lebih nyaman. Objektifnya itu skala nyeri menurun dan pasien terlihat tidak menyeringai. Lalu yang diharapkan itu jadi kayak perawatan sesuai kebutuhan yang awal skornya itu 4 ditargetkan ke 5, pola eliminasi yang skornya 3 itu ditargetkan ke 5, kesejahteraan fisik yang skor saatnya 3 itu ditargetkan ke 5 juga, perineum terasa tertekan yang pada saat dilakukan pengajian itu skornya 3, lalu itu ditargetkan ke 5, fungsi berkemih itu yang pada saat dilakukan pengajian itu skornya 3, dilanjutkan ke skor target 5, lalu intervensi dilanjutkan. Untuk resiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif, itu pasien mengatakan tidak adanya pendarahan pada lukanya. Nah, itu dapat dilihat dengan kelembapan membran mukosa klien meningkat, tidak adanya pendarahan pasca operasi, penyatuan kulit mulai meningkat, jaringan granulasis mulai meningkat. Lalu untuk resiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan, itu pasien mengatakan tidak ada pendarahan pada lukanya, kelembapan membran mukosa klien meningkat, tidak adanya pendarahan pasca operasi, penyatuan jaringan kulit itu mulai meningkat, jaringan granulasis mulai meningkat juga, dan ini intervensinya itu dapat dilanjutkan. Lalu kesimpulannya dari materi hari ini itu struktur uretra merupakan kondisi di mana lumen uretra mengalami penyempitan yang diakibatkan oleh adanya jaringan parut dan
kontraksi sehingga menyebabkan sumbatan pada saat berkemih. Penyakit ini sebagian besar terjadi pada pria dibandingkan wanita karena ukuran ureter pada pria itu lebih panjang, dan kondisi ini itu merupakan kondisi yang gawat darurat sehingga perlu ditangani secara medis dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan serius. Ini referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih.